Kemudian watazawwadu minad dunya ma tukhrizuna anfusakum bihi. Dalam khutbahnya Nabi mengingatkan, berbekalah dari dunia apa-apa yang Allah telah berikan yang bisa menjadikan bekal besok di hari kiamat untuk kita, di hari akhirat untuk kita. Ya berbekal ya, beramal ya beramal sebanyak-banyaknya, karena di luar daripada menseimbangkan kebutuhan dunia, kita butuh akhirat kita. Bahkan kalau dipikir-pikir, kehidupan yang hanya sementara ini ya sebenarnya hanya mazra'atul lil akhirah. Kita di dunia butuh kehidupan atau butuh bekal, tapi ya untuk menuju ke alam akhirat, alam selanjutnya. Bahkan sabda Nabi yang di depan nanti akan membahas waqantartu zawas, bahwa di dunia ini ya jalan untuk menuju akhirat, dan darujahaz, rumahnya persiapan. Jadi di sini adalah prepare kita untuk menuju ke akhirat. Para kaum muslimin dan muslimah, ibadallah, ittaqullah ta'ala wa ti'u. Seterusnya bahwa wahai hamba Allah, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepada Allah. Kita lanjutkan. Nabi berpesan, Nabi berkhutbah bahwa innakum lan tutraku sudah, dan seterusnya, bahwa sungguhnya kalian itu di dunia ini tidak akan ditinggalkan dengan sia-sia. Kita tidak akan dibiarkan oleh Allah dengan cuma-cuma, dengan tanpa tujuan. Kita di dunia hidup atau bersama dengan keluarga kita itu tidak cuma-cuma, tidak sia-sia, bukan tanpa tujuan maksudnya. Bahwa pasti Allah pun selain memberikan perintah, Allah juga memberikan larangan. Allah memberikan kita sebuah batasan-batasan. Kemudian ya di luar dari itu Allah memberikan cobaan, qadar dan lain sebagainya. Kemudian wa inna ma'al yauma ghada, dan setelah hari ini masih ada hari esok. Masih ada hari di mana kita akan mendatangi terhadap hasil dari amaliah kita. Jangan hanya berpikir untuk hari ini selama hidup di dunia saja. Ada hal-hal yang harus kita persiapkan. Kemudian wa innakum mariduna hawa, atau bahwa sebanyak apapun cita-cita kita atau setinggi apapun cita-cita kita hidup di dunia, yang paling puncak adalah cita-cita di mana kita ingin selamat dan mendapatkan surganya Allah. Para kaum muslimin dan muslimah, karena orang-orang iman, orang-orang Islam itu semestinya mempunyai hope yang baik, semestinya mempunyai harapan yang besar, di mana hidup itu memang tidak hanya di dunia. Kalau katakanlah kita sebagai anak muda, sebagai pemuda dan pemudi tidak punya harapan sebesar itu, maka hidupnya ya ikuti angan-angan. Nah, karena kita punya harapan yang besar, karena kita punya hope kepada Allah, maka sehingga hidupnya punya tujuan di akhirat. Puncaknya, cita-cita yang paling besar adalah untuk mendapatkan surganya Allah sesuai dengan janjinya Allah. Kalau tidak begitu, di dunia ini cuman seberapa lama sih? Malahan semakin kita bebas ya toh di dunia ini, dengan semua yang kita inginkan kita lakukan semuanya. Ya toh. Yo matuk, yo metun, yo mabuk, yo melanggar, semuanya kita terjang semuanya. Itu makin mempercepat. Bahkan ketika kita mengkonsumsi semua hal-hal yang Allah larang, kemudian kita jatuh pada sakit, makin mempercepat masa hidup kita. Tapi ketika hope kita adalah puncaknya akhirat, selain kita hidupnya tentram, atau ibadah kita juga punya harapan yang besar, ialah cita-cita untuk masuk ke dalam surganya Allah. Para kaum muslimin dan muslimah, fa'idu masata'tu min quwah wa inna ba'dal ma'ashi ma'adan fa'idu lahu zadan. Jadi karena cita-cita yang begitu besar kita untuk bisa meraih surganya Allah, persiapkanlah. Nabi mengingatkan dalam khutbahnya, persiapkanlah sakpol kekuatan kita, semampu kita,
Kita yang punya keluarga ya bersama dengan keluarga beribadah. Kemudian ketahuilah bahwa setelah kehidupan di dunia ini kita akan kembali, maka bawalah bekal sebanyak-banyaknya. Apakah kita akan bisa betul-betul terbebas dari dosa? Insya Allah tidak akan bisa. Tapi sebisa mungkin persiapkan yang banyak bekalnya. Karena di luar dari kesalahan-kesalahan itu, dalam kita beribadah juga Allah menghapus dosa kita. Sholat yang 5 waktu kita itu akan dihapus dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Belum lagi kita sholat yang lain atau beristighfar kepada Allah. Tetap dengan menyeimbangkan kebutuhan dunia yang kita cukupi, ibadah jangan ditinggalkan. Karena itu yang lebih utama dari segalanya. La udra faqada buniyat al-hajjah wa khidat alaikumul hujjah menasama dan seterusnya. Jadi ingatlah bahwa alasan-alasan yang diberi untuk kita beralasan kepada Allah itu nantinya di hadapan Allah ya apa saja. Kalau dalam sebuah riwayat hadis itu ada yang bisu, ada yang tuli, ada yang pikun, ada yang hidup di zaman fatrah. Semua alasan itu akan beralasan di hadapan Allah. Tapi umpama kita yang kondisinya saat ini sudah kehadiran Nabi, kita mendengarkan minimal mendengarkan ya. Pernah mendengar bahwa kita ini adalah orang-orang yang telah diberikan petunjuk, telah mendengarkan sebuah petunjuk, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya hujahnya Allah itu sudah diterangkan melalui apa yang Allah turunkan melalui dalil dari langit. Kalau kita memiliki alasan kepada Allah bahwa tidak bisa beribadah dengan cara apapun, dengan kondisi yang bagaimanapun, ketahuilah bahwa Allah telah menurunkan wahyunya, di mana di dalam wahyunya itu sudah Allah terangkan hujah-hujah, alasan-alasan, bantahan-bantahan, dan juga yang lebih penting bahwa Allah telah menurunkan petunjuk hujahnya Allah ini dari rasul-rasul yang memberikan keterangan-keterangan atau sunnah-sunnah Nabi. Jadi kalau kita mau alasan tidak bisa beribadah kepada Allah itu di hadapan Allah, ketahuilah anjani bantahannya Allah itu sudah ada di dalam wahyu Al-Quran, sudah dituliskan melalui wahyu kitab Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi yang sangat jelas. Para kaum muslimin dan muslimah, ala wa innal ladzi badal khalqa aliman yuhil idham wa hiya ramim. Al idham ramim wa inna dunya daru jahaz wa qantaratu jawaz. Ini juga tadi yang sudah kita bahas bahwa ingatlah sungguhnya Allah yang memulai menciptakan terhadap makhluk-makhluknya itu, Allah mengetahui, Allah sangat memahami terhadap apa yang Dia ciptakan dong. Atau bahkan kami telah membuatkan pengertian dari asma-asma Allah, asmaul husna, dan itu cukup membuka pemikiran kita bahwa Allah Maha mengetahui segalanya, dan pada akhirnya ketika nanti kita telah wafat, Allah bisa untuk membangkitkan kembali kita setelah hancurnya badan dan raga kita ini. Setelah kita wafat kemudian dimakan oleh belatung atau hancur tulang-tulang kita, Allah akan membangkitkan lagi, dan Allah mampu untuk melakukan hal itu. Buang, dihancurkan, dihilangkan, sehingga tidak ada lagi jasadnya. Bagaimana? Allah Maha mengetahui. Maka perintah atau peringatan dari Nabi adalah sudahlah, atau semua itu sudah Allah berikan petunjuknya, bekalnya sudah ada. Tinggal kita memahami bahwa dunia adalah rumahnya persiapan, kemudian nantinya bahwa amaliyah yang kita bawa di hadapan Allah itu akan kita bawa menuju akhirat. Peringatan dari Nabi demikian. Para kaum muslimin dan muslimah, kemudian dilanjutkan, faman abiroha salima waman amiroha nadima. Barang siapa yang berhati-hati ketika semasa hidup di dunia, maka dia akan selamat atau ya melaksanakan perintahnya Allah Rasul. Tapi orang-orang yang sembrono, orang-orang yang tidak berhati-hati ketika beramaliyah di dunia atau sembari tetap
menyelaraskan kehidupan dunianya, mencukupi kebutuhan kehidupannya, tetap menjaga terhadap perintahnya Allah Rasul, maka dia akan selamat. Kalau orang-orang yang sembrono justru dia akan menyesal. Para kaum muslimin muslimah, bahwa peringatan dari Nabi untuk menjaga, untuk berhati-hati selama berkiprah di dunia ini bukan sesuatu hal yang main-main. Bahwa kalau kita berhati-hati betul, kita selamat. Tapi kalau kita sembrono selama hidup di dunia, kita akan celaka, akan menyesal. Kemudian dilanjutkan, ala wa qad nusibat lakumul fakhu wa nusyirat lakumul habba. Jadi selama hidup di dunia, bahwa Allah telah bagaikan menjatuhkan atau meletakkan pada perangkap. Allah telah meletakkan terhadap, memasang pada sebuah jebakan-jebakan. Nah, kalau bahasanya perangkap ini kan hal-hal yang bisa menjebloskan kita kepada sebuah kesialan, di mana kesialan atau perangkap-perangkap itu adalah sebuah bentangan, larangan-larangan Allah. Jadi selama hidup di dunia kita mampu untuk melihat atau mengamati, bisa memahami terhadap apa yang Allah larang, apa yang Allah sudah letakkan di dunia sebagai sebuah peraturan dan larangan, maka pada akhirnya orang-orang yang mengetahui bahwa itu adalah sebuah larangan, ibarat sebuah orang yang mengembala. Kalau dia mengembalanya di sebuah wilayah yang dilarang, maka dia akan menjauhi dong. Dia akan menghindari, karena itu area larangan. Nah, dengan dia berbuat demikian, dengan dia menghindari larangan, dia akan selamat. Tapi ketika dia masuk ke dalam area larangan, maka dia akan jatuh pada perangkapnya Allah. Nah, ibarat hidup di dunia ini sudah diletakkan banyak perangkap, maka perangkapnya itu orang-orang yang ngerti kan akan menghindari dong, akan berusaha terhindar dari sebuah jebakan itu. Tapi untuk orang-orang yang tidak paham, maka dia akan masuk ke dalam perangkapnya, masuk mengerjakan larangan-larangan. Seperti orang yang mengembala hewan, ketika ada area yang dilarang, dia karena tidak tahu ya dia masuk saja ke situ. Nah, kitalah yang harus mengerti terhadap apa yang Allah larang, apa yang Allah berikan batasan untuk hidup kita selama hidup di dunia. Para kaum muslimin dan muslimah yang kami hormati, berikutnya khutbah Nabi adalah katibat dununul mulhidin alladzi jahaduddin wa ja'alul qur'ana aidin. Bahwa berganti topik dalam khutbah Nabi mengatakan, sungguh bahwa persangkaan yang menyimpang itu telah membuat orang banyak menentang. Kalimat-kalimat dusta dan persangkaan-persangkaan yang menyimpang itu telah banyak membuat orang-orang menentang terhadap kitabillah, Qurannya Allah. Karena dia tidak yakin dan karena dia mempunyai persangkaan-persangkaan yang menyimpang terhadap firman-Nya Allah, terhadap wahyu-wahyu dari Allah, maka pada akhirnya dia tidak mempercayai terhadap wahyunya Allah, perintah-perintahnya Allah. Wa innakum lam tukhlaquna abasan ahadari harrun nar. Nah, kemudian bahwa ketika dia tidak mempercayai terhadap wahyu dari Al-Quran, sehingga dia mendapatkan kerusakan-kerusakan. Para kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, maka perintahnya adalah wahyu Al-Quran. Perintah-perintahnya Allah itu memang sesuatu yang mutlak untuk dipercayai. Jangan sampai kita terpengaruh oleh kalimah-kalimah, provokasi-provokasi. Kalau di zaman dahulu ya golongan Abu Jahal, di mana mereka tidak sama sekali mempercayai kepada wahyunya Allah. Bahkan Nabi Muhammad sebagai Nabi yang Al-Amin, yang terpercaya, itu ya dimusuhi.
sedang sholat saja ditimpai oleh lambungnya unta, ya toh. Kemudian pada saat beliau sedang sholat, Nabi Muhammad juga kemudian dirusuhi, ya toh, membuat gaduh pada saat beliau sedang membaca Al-Quran. Maka kitalah orang-orang iman, orang-orang muslim, orang-orang Islam yang meyakini terhadap wahyu-wahyu Allah harus menjaga. Dan bercepat-cepatlah, ya toh, berlomba-lombalah dalam mempelajari wahyu Al-Quran dan mendapatkan kefahaman terhadap kitabillah wa sunnati Nabi. Ibadallah, ittaqullah ta'ala wa ati'u. Dan kali ini kita berpindah topik di mana khutbah Nabi akan membahas perihal akhir hayat. Ialah sebuah kematian. Karena dalam khutbah itu pembahasannya sangat banyak sekali dan kompleks. Para kaum muslimin dan muslimah, di sini Nabi mengingatkan, ingatlah terhadap firman-Nya Allah di mana kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap diri itu akan mencicipi terhadap kematian. Setiap diri yang bernafas akan merasakan sebuah kematian, di mana nafasnya akan dihentikan. Dan setelah itu kita akan mengalami proses sebuah kematian. Jadi berkaitan dengan nafas, bahwa nafas ini juga termasuk rezeki. Maka setiap orang yang masih bisa bernafas berarti rezekinya masih ada. Jangan putus asa. Buat orang-orang yang kemudian dia masih memiliki nafas, masih bisa bekerja, masih bisa diberi hidup, berarti yakinlah bahwa rezekinya masih ada. Kalau orang sudah berhenti nafasnya, berarti rezekinya juga sudah berhenti. Nah, kalau masih bisa nafas, jangan menggantungkan diri kepada orang lain. Jangan menggantungkan diri terhadap orang lain yang mana itu memberatkan orang mungkin. Kalau kita masih bisa bekerja, bekerjalah. Karena masih bisa nafas, masih bisa hidup, berarti Allah masih memberikan rezeki. Kok kemudian merasa bahwa tidak punya orang yang mampu, tidak ada orang yang untuk bisa menjadi jalan rezekinya? Jangan. Kalau masih bernafas, berarti Allah masih memberikan dia rezeki, terutama hidupnya. Hargailah hidupnya, karena ketika dia masih hidup, berarti masih memiliki rezeki. Tapi ingatlah suatu saat bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut. Dengan keyakinan yang begitu besar kepada Allah, kita juga berkeyakinan bahwa setiap diri akan merasakan kematian. Dan bahwa ketika telah wafat, apa yang kita telah kerjakan itu akan dibalas oleh Allah pada hari kiamat. Tentunya amaliyah kita yang baik, amaliyah kita yang buruk, semuanya akan dibalas. Kemudian faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang diselamatkan dari siksaannya Allah dan kemudian Allah masukkannya ke dalam surganya, maka dia adalah orang-orang yang beruntung. Dan fahamilah dalam firman-Nya Allah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sungguhnya bahwa kesenangan kehidupan dunia ini hanya kesenangan yang menipu. Menipu dalam artian tidak ada yang selamanya. Di dunia kita hidup, kemudian kita beribadah, mendapatkan kesenangan dan nikmat itu tidak ada yang abadi lah. Kita hidup atau yang tadinya kecil, muda, tua. Setelah tua ya kita akan berakhir. Yang makannya bisa sepiring 2 piring. Kalau sudah tua itu ya tidak lagi begitu. Yang cantik luar biasa. Kemudian nanti pada akhirnya akan kulitnya berjamaah dan keriput. Yang ganteng juga begitu. Dia akan berakhir semuanya. Dan hanyalah di akhirat kehidupan yang betul-betul abadan selamanya. Bahkan dalam pembahasan surga dan neraka, di mana di akhirat itu ketika kita masuk ke dalam surga-Nya Allah, nah kita akan hidup terus, tidak ada mati, sehat terus, tidak akan sakit, atau muda terus, tidak akan tua, nikmat terus, tidak akan susah. Atau sangat luar biasa. Para kaum muslimin dan muslimah, kemudian perihal kematian, Nabi berkhutbah